Baik, di sini kami akan membahas ada 3 submateri. Yang pertama yaitu mengenai permasalahan kasus penyelenggaraan dana BOS, yang kedua mengenai kajian teori dan dasar hukum, dan yang ketiga adalah solusi dari permasalahan tersebut. Pencairan dana BOS membuat oknum kepala sekolah merasa senang lantaran ada bantuan uang masuk dalam jumlah besar kepada sekolah. Seperti yang kita ketahui bahwa dana BOS itu adalah dana bantuan untuk kepada sekolah dasar, sekolah menengah atas dan juga SMK serta SLB baik negeri maupun swasta. Oknum KFC yang telah berhasil menilap uang dana BOS telah banyak sudah masuk ke dalam penjara. Hal ini disebabkan karena telah melanggar undang-undang korupsi, yaitu melakukan tindakan penggelapan atau penyelewengan dana BOS. Bagi pelaku korupsi atau pelaku penyelewengan tersebut harus dihukum. Masyarakat yang mengetahui oknum tersebut yang sudah memakan uang dana BOS akan sangat marah dan kecewa karena korupsi itu tadinya untuk bantuan ke siswa menjadi tidak ada lagi. Rencana dari dana BOS tersebut untuk membeli perlengkapan sekolah seperti sarana dan prasarana pengadaan laboratorium, IPA dan komputer menjadi tertunda karena dana BOS telah dikorupsikan oleh oknum KFC. Penggunaan dana BOS ini harus dicegah sedini mungkin. Sebab-sebab dana BOS dikorupsikan oleh oknum kepala sekolah atau yang menjadi dari akar permasalahan. Yang pertama, kepala sekolahnya terlilit banyak hutang. Terlilit hutang adalah kondisi di mana seseorang memiliki hutang terhadap orang lain. Oknum kepala sekolah yang terlilit hutang dalam jumlah yang banyak bisa memicu kepala sekolah membayar hutangnya dengan memakai dana BOS sekolah, apalagi jika dia sudah ditagih-tagih dari pemberi pinjaman. Yang kedua, kepala sekolahnya mata duitan. Mata duitan adalah sifat seseorang manusia yang setiap kali melihat uang, mata dan membuat hatinya memiliki keinginan untuk memakai uang itu untuk tujuan bersenang-senang atau memakai uang itu untuk urusan pribadinya. Nah, yang ketiga, kepala sekolahnya banyak cicilan yang belum lunas. Ada orang yang rutin membayar cicilan tiap bulannya, misalnya bayar cicilan sepeda motor, cicilan mobil, cicilan rumah, dan cicilan yang lain-lain. Nah, yang keempat, kepala sekolahnya tidak takut di penjara. Pada umumnya orang takut dan tidak mau masuk penjara. Hidup di penjara itu bagaikan hidup dalam sangkar. Seseorang oknum kepala sekolah yang tak takut masuk penjara mungkin akan mendorong dia untuk menyelewengkan dana BOS. Nah, yang berikutnya itu mengenai modus para oknum dalam melakukan penyelewengan dana BOS. Adapun modus-modus dari para oknum dalam melakukan penyelewengan dana BOS yaitu yang pertama, kepala sekolah diminta menyetor dana BOS kepada pengelola dana Didiknas atau Pendidikan Nasional dengan dalih mempercepat pencairan dana. Yang kedua, kepala sekolah diminta menyetor sejumlah uang ke Diknas dengan dalih untuk uang administrasi. Yang ketiga, modus penyelewengan dana BOS dalam bentuk pengadaan barang dan jasa. Yang keempat, pengelolaan dana BOS yang tidak sesuai dengan petunjuk teknis. Yang kelima, pemalsuan laporan juga bisa dilakukan kepala sekolah terkait honor guru. Laporan pemberian honor yang disampaikan ternyata melampirkan tanda tangan palsu dari guru terkait. Kemudian pemalsuan kwitansi dengan alasan pembelian alat atau prasarana fiktif. Yang keenam, modus lainnya yaitu kepala sekolah memakai dana BOS untuk kepentingan pribadi atau disimpan ke dalam rekening pribadi. Yang ketujuh, pada beberapa kasus, dana BOS hanya dikelola kepala sekolah dan bendahara, lalu sengaja dikelola tidak transparan, di mana sekolah tidak menyampaikan pemakaian dana BOS pada papan informasi. Dan yang ke-8, mengenai kurangnya dana BOS kerap kali menjadi kedok penyelewengan anggaran. Penambahan jumlah siswa yang tidak sesuai atau markup dilaporkan pada rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah. Kajian teori dan dasar hukum. Bantuan operasional sekolah atau BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non-personalia bagi satuan pendidikan dengan sasaran semua sekolah SD, SDLB, SMP, SMPLB, SMPT, SMA, SMK, dan sederajatnya, baik sekolah negeri maupun sekolah swasta di seluruh provinsi di Indonesia. Dana BOS dikeluarkan dalam 4 triwulan untuk 1 tahun atau 1 periode. Berdasarkan prosedur yang ada, dana BOS perlu dikelola secara relevan dan efektif. Dalam pelaksanaan dana BOS ini dibagi menjadi 8 standar penggunaan atau aliran dana BOS, yaitu pengembangan kompetensi kelulusan, pengembangan standar isi, pengembangan standar proses, pengembangan tenaga kependidikan, pengembangan sarana dan prasarana sekolah, pengembangan sarana pengelolaan dan pengembangan standar pembiayaan, serta pengembangan dan implementasi sistem penilaian.
Adapun BOS atau Bantuan Operasional Sekolah adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non-personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksanaan program wajib belajar. Secara umum program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu. Akan tetapi pada kenyataannya tanpa kita sadari telah terjadi berbagai penyelewengan dana BOS yang telah mengakibatkan penyaluran dana BOS tidak lagi tepat sasaran. Banyak oknum baik dari dalam sekolah maupun dari pihak luar yang sengaja mengambil keuntungan dari program dana BOS yang diselenggarakan guna pelaksanaan program kompensasi BBM dari pemerintah pusat dan telah disetujui DPR RI yang sepakat mengalihkan dana subsidi BBM dana BOS dikucurkan untuk membantu sekolah-sekolah dalam mengelola kegiatan belajar dan mengajar, baik sekolah yang berada di wilayah binaan Kementerian Pendidikan Nasional maupun Kementerian Agama. Adapun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud mengelontarkan dana bantuan operasional sekolah untuk tahun 2021 sebesar 52 triliun untuk menyasar 216.000 sekolah seluruh penjuru Indonesia. Kita menyediakan dana BOS kepada 216.000 satuan pendidikan dengan alokasi sebesar 52 triliun. Bisa dilihat di sini pembagiannya pada setiap jenjang. Secara teknis, pelibatan komite sekolah dan masyarakat dalam pengelolaan dana BOS diatur dalam Permendikbud nomor 8 tahun 2020, di mana penggunaan dana BOS reguler harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama tim BOS sekolah, guru, dan komite sekolah. Kesepakatan dan keputusan bersama penggunaan dana BOS harus dituangkan secara tertulis dalam bentuk berita acara, rapat, dan ditandatangani oleh peserta rapat. Selama ini, banyak guru dan pegawai sekolah tidak mengetahui persis besaran dan penggunaan dana BOS, apalagi masyarakat luas. Masih mengacu pada lampiran 1 Permendikbud 76/2014 dalam bab 8 tentang pengawasan, pemeriksaan, dan sanksi. Sanksi terhadap penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan negara dan atau sekolah dan atau peserta didik akan dijatuhkan oleh aparat atau pejabat yang berwenang. Sanksi kepada oknum yang melakukan pelanggaran dapat diberikan dalam berbagai bentuk, misalnya seperti berikut. Yang pertama, penerapan sanksi kepegawaian sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku atau pemberhentian, penurunan pangkat, dan mutasi kerja. Yang kedua, penerapan tuntunan perbendaharaan dan ganti rugi, yaitu dana BOS yang terbukti disalahgunakan agar dikembalikan kepada satuan pendidikan atau ke kas daerah provinsi. Yang ketiga, penerapan proses hukum, yaitu mulai proses penyelidikan, penyidikan, dan proses peradilan bagi pihak yang diduga atau terbukti melakukan penyimpangan dana BOS. Yang keempat, pemblokiran dana dan penghentian sementara seluruh bantuan pendidikan yang bersumber dari APBN pada tahun berikutnya kepada provinsi, kabupaten, dan kota. Bila mana terbukti pelanggaran tersebut dilakukan secara sengaja dan tersistem untuk memperoleh keuntungan pribadi, kelompok, atau golongan. Penerapan proses hukum, yaitu mulai proses penyelidikan, penyidikan, dan proses peradilan bagi pihak yang diduga atau terbukti melakukan penyimpangan dana BOS. Terkait dengan poin ketiga di atas yang merupakan salah satu bentuk sanksi yang dijatuhkan kepada pihak yang melakukan pelanggaran terhadap penggunaan dana BOS, yakni penerapan proses hukum. Dampak terhadap korban. Sekolah kekurangan fasilitas untuk memenuhi proses pembelajaran. Akibatnya, siswa menjadi tertinggal di bidang teknologi karena dana yang seharusnya disalurkan atau digunakan untuk memenuhi kebutuhan siswa dan fasilitas sekolah menjadi terhalang akibat tindakan korupsi yang dilakukan oleh kepala sekolah dan oknum yang bersangkutan. Sanksi sosial terhadap penyelewengan dana BOS. Ada beberapa respek masyarakat terhadap oknum yang melakukan penyelewengan dana BOS. Yang kedua itu ada sanksi sosial bagi dinas pendidikan tersebut, adanya komentar dari pemerintah atas kelalaian dalam mengurus dana BOS yang dilakukan oleh pihak sekolah sehingga terjadinya penyelewengan dana BOS. Yang ketiga itu dicabutnya jabatan kepala sekolah dan oknum yang bersangkutan. Yang keempat, nama sekolah menjadi jelek di kalangan masyarakat dan menjadi perbincangan umum akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh kepala sekolah dan oknum yang bersangkutan terkait penyelewengan dana BOS. Yang terakhir, terancamannya penurunan akreditasi sekolah yang disebabkan oleh kepala sekolah dan oknum yang bersangkutan. Di sini solusi permasalahan dari kasus ini ialah yang pertama, mengembangkan pembelanjaan dana BOS melalui sistem KASLIS. Sistem KASLIS ini untuk menghindari penyalahgunaan dari internal sekolah.
Untuk meningkatkan tata kelola dan meningkatkan integritas dana BOS, sistem pelaporan dana BOS pun sudah tidak ada memakai sistem manual lagi, melainkan dengan sistem pelaporan melalui BOS Salur. Yang kedua, pembelanjaan dana BOS melalui platform digital yang disediakan Kemendikbudristek, yakni SIP lah menurutnya dengan menggunakan SIP lah Sistem Informasi Pengadaan Sekolah. Seluruh transaksi dana BOS dapat terekam secara detail. Yang ketiga, penerima manfaat anggaran pendidikan, dalam hal ini pemerintah daerah, wajib menerapkan sistem pengadaan secara elektronik agar lebih transparan dan akuntabel. Yang keempat, pemberdayaan komite sekolah untuk menjalankan fungsi pengawasan dalam proses penyusunan anggaran pendidikan di sekolah dan pengawasan pelaksanaan pendidikan yang meliputi pengadaan, penggunaan dana operasional. Yang kelima, Badan Pemeriksaan Keuangan perlu lebih aktif melakukan audit terhadap anggaran pendidikan yang rutin dialokasikan seperti dana alokasi khusus dan dana bantuan operasional sekolah. Proses audit yang dilakukan secara rutin selain bertujuan menemukan penyimpangan juga mendorong seseorang lebih hati-hati dalam mengelola anggaran dan berpikir ulang untuk merampok anggaran di sektor pendidikan. Yang keenam, mendorong publik dan wakil rakyat, baik di pusat maupun daerah, untuk mengawasi perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendidikan, sekolah, dinas pendidikan, Kementerian Pendidikan, dan pemerintah daerah yang mengelola anggaran pendidikan wajib membuka perencanaan dan besaran anggaran ke masyarakat agar dapat diawasi. Baiklah, sekian dari materi kami hari ini.